Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudiah Nur Fitriana. Saya dari Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Saya seorang mahasiswa semester 5 program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora di Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Tujuan saya mengambil mata kuliah kewirausahaan ini adalah tentunya untuk menambah wawasan dan pengalaman di dalam dunia usaha. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mencoba mengulas tentang bisnis tempe keripik Mbah Dawam yang sudah turun-temurun dipasarkan dan terkenal di daerah saya. Di sini saya sudah bersama dengan penerus dari bisnis tempe keripik Bapak Dawam ini, yaitu Mas Sadam. Selamat sore, Mas. Sore, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bi khair. Alhamdulillah. Ya, Mas, maaf ya ini mengganggu waktunya sebentar. Oh iya, enggak apa-apa. Boleh memperkenalkan diri, Mas? Ya. Nama saya Muhammad Sadam Husain, asal Ngroto, Gubuk, Grobogan. Ya, usaha apa yang Anda jalankan? Usaha turun-temurun dari Bapak, yaitu tempe keripik. Alamat tempat produksi, Mas? Alamat tempat produksinya sama dengan alamat saya, Ngroto, Gubuk, Grobogan. Kemudian sejak kapan usaha ini didirikan? Kurang lebih 30 tahunan, Mbak. Kemudian bahan bakunya? Bahan baku utamanya itu kedelai sama ragi tempe itu. Kalau boleh diberitahu cara pembuatannya juga, Mas? Cara produksinya ya? Iya. Ya, pertama-tama kedelai itu direbus sampai setengah mateng, kemudian ditiriskan kurang lebih 2 hari. Setelah 2 hari dan dikukus. Setelah dikukus agak matang, setengah matang itu terus ditaruh di wadah kayak gitu loh, Mbak, supaya kena angin-angin agar dingin. Kemudian setelah itu diberi ragi supaya bisa jadi tempenya kayak gitu. Kemudian udah? Enggak, setelah itu baru proses ke pencetakan atau pembuatan itu, Mbak. Ya, setelah dicetak, kita dibikin kan ada karyawannya, dibikin seperti itu, terus kemudian didiamkan kurang lebih selama 2 hari. Setelah 2 hari itu supaya jamur itu bisa merambat biar jadi. Kemudian setelah itu baru digoreng gitu. Jadi nggak dikeringkan dulu, Mas, atau gimana? Nggak harus dikeringkan gitu. Nggak usah. Itu langsung bisa digoreng kayak gitu. Kemudian pemasarannya sudah sampai kemana saja, Mas? Ya, kalau untuk sekarang masih area sini, area Grobogan sini lah. Cuman kalau untuk pembeli pribadi kayak gitu, biasanya dari luar negeri pulang bawa oleh-oleh dari saya tempe itu buat kesana lagi, luar negeri. Kemudian harga per satuan kalau di macam-macam. Kalau di pasaran, kalau di luar itu ya macam-macam, ada yang 5.000, ada yang 7,5, ada yang 10.000 juga ada. Kalau pas lebaran itu ada yang 15.000. Jadi berarti kalau event-event besar gitu ada harga tersendiri atau enggak, Masnya? Harganya sama tetap kayak gitu. Cuman kalau lebaran gitu aja ambil yang 15.000. Pokoknya sama. Kira-kira omset yang diperoleh tiap bulannya itu berapa? Kurang lebih ya 3 sampai 4 jutaan itulah. Kita masih usaha minim, Mbak, rumahan soalnya. Kapan penjualan bisa mengalami peningkatan, Mas? Biasanya rata-rata gitu saat lebaran sama saat banyak hari
tanggal merahnya itu loh Mbak. Nah, libur panjang itu biasanya omset pemasarannya lebih banyak, lakunya lebih banyak. Tapi pernah nggak dipasarkan di event-event gitu, maksudnya seperti bazar atau apa gitu? Pernah, biasanya malah kakak-kakak kampus itu loh, dari kampus gitu. Pernah biasanya. Selama ini apakah dalam berbisnis tempe keripik ini Mas Adam pernah mengalami kegagalan, Mas? Pernah Mbak, yaitu kegagalan dalam produksinya Mbak. Produksi itu misalnya seperti apa, Mas? Ya gagal produksi karena tempenya nggak jadi Mbak. Kemudian cara mengatasinya itu bagaimana? Ya kalau cuma satu kali gagal, kita atasi, bikin langsung lagi. Kalau satu kali, 2 kali, 3 kali berturut-turut itu kita istirahat dulu, nggak bikin, nggak produksi. Soalnya pernah bikin produksi, pas gagal itu bikin lagi juga gagal lagi. Jadi nanti akan busuk gitu. Iya. Mas Adam, apa yang melatar belakangi usaha tempe keripik ini bisa sukses sampai sekarang ini? Ya pertama pasti doa dari orang tua. Yang kedua kita tetap menjaga kualitas rasanya supaya tetap sama sampai sekarang. Harganya juga kita nggak jomplang-jomplang banget, nggak tinggi-tinggi banget. Ya. Kemudian bagaimana kesan Mas Adam selama ini dalam menjalani bisnis tempe keripik ini, Mas? Alhamdulillah kalau dijalani dengan hati yang ikhlas. Ya pokoknya kita hatinya harus ikhlas supaya bisnis ini tetap jalan. Mas memberikan tipsnya bagi yang ingin memulai atau terjun ke dalam dunia bisnis. Boleh Mbak. Ya tipsnya tetap usaha itu diawali dengan doa. Ya pokoknya kita pertama mencoba gagal, jangan pantang menyerah, langsung coba lagi sampai berhasil. Baik, terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya dan berkenan membagi pengalamannya dalam berwirausaha keripik tempe ini. Semoga bermanfaat dan dapat memotivasi kita dalam menekuni sebuah usaha. Jika ada yang berminat ingin mencoba tempe keripik Bapak Dawam ini, bisa menghubungi Mas Adam di Lewat saya, via WhatsApp bisa, via telepon bisa. 085 866 114 656. Kegagalan adalah saat Anda memutuskan untuk berhenti mencoba. Jika Anda tetap mencoba, itu adalah proses keberhasilan yang tertunda. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.